Wa tahrumu as-salatu lan haram as-salatu apa sali qabri nabiyyin maring kuburan nabi au nahwi waliyin utawa umpamani wali tabarrukan krana ngalap barokah au illatul karahati muhadzatuhu lin najasah. Fala intafat al muhadatu intafat al karoha. Jadi kemakruhan nabi atau wali ini yang dimaksud tabarrukan atau idhoman itu motifnya seperti apa sehingga nanti bisa dijadikan dalil muhadzabin najasah tersebut kalau memang di kuburan tersebut memang sudah tidak apa. Dan saya kira jadi yang makruh itu di atasnya atau di depannya atau di sampingnya kan begitu yang gila itu yang di Fathul Mu'in. Masjidnya lebih awal daripada kuburannya, fala iltifata fihi. Maka tidak ada unsur kemakruhan di sana. Walakinnahu kharija jidaril masjid. Fala syai'a mongko ra opo. Ya, itu pun apa? Yu'addu kurban orfan. Ya, berarti walaupun secara mata ini lurus tapi bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Sebatan kaula merjaki seluruh jajaran pengurus dan peserta lembaga Bahsul Masail MBCN Ugalis, khususnya pon Hadratul Mukarram Ki Haji Iwan Sofwan selaku Rais Am sedalam saat mangken insyaallah masih di perjalanan, Ketua LBM MBCN Ugalis Al Ustadz Syahrullah Azhari, seluruh jajaran pengurus yang saya hormati, tak lupa pula kepada Sohibul Hajah Al Ustadz Rosim MH dan semua keluarga yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka rutinan LBM MBCN Ugalis yang dikemas dengan halakoh Fathul Mu'in, dan sesuai kesepakatan bersama bahwa LBM ini diletakkan di Jumat ke-4. Entah ini ada perubahan atau bagaimana, nanti bisa dirembukan kembali. Kalau sekiranya perubahan itu bisa menyebabkan kehadiran peserta semakin banyak. Salatullah ma'asalamihi, semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati turja syafa'atuhu. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya. Sebagai penata acara akan saya bacakan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama merupakan pembukaan bi suratil Fatihah, disusul dengan acara yang kedua merupakan sambutan atas nama Ketua LBM MBCN Ugalis, karena dari bulan-bulan kemarinnya sempat ada libur, jadi mungkin ada sedikit sepatah kata untuk bagaimana kita bisa semangat lagi. Hal ini akan disampaikan oleh Al Ustadz Syahrullah Azhari, dilanjutkan dengan pembacaan Fathul Mu'in. Hal ini akan dibacakan oleh Al Ustadz Maksum dan akan dilanjut dengan musyawarah terkait lafaz-lafaz mungkin ada yang perlu diperjelas, sehingga kemudian untuk sesi berikutnya jika memungkinkan ada waqi'iyahnya. Hal ini akan dipimpin oleh Al Ustadz Khalid Nahwani dan akan ditutup dengan doa. Untuk lebih singkatnya waktu, kami persilahkan kepada Al-Mukarram Kiai Abdul Wadud untuk memimpin pembukaan, dan selanjutnya dimohon untuk bergilir. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa salihin anbiya wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal malaikatil muqarrabin la sultan awliya Syaikhul Qadir Jailani wa ila jima uliyatis radhiyallahu anhum wa ila abaina wa ummahatina jami' ustadina jami' ajdadina jaddatina limasyaykhina limasyaykhina wa ila muallifi jami' wa wala muallifi wa syaikhina jami' kutubina nafa'na bihi wa bihi wa salla jami' muassisi jami' nahdlatul ulama alhamdulillah barakati man wa asrarihim bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وصلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة ومشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى جميع المرحومين والمرحومات وإلى المرحوم محمد والمرحوم مرزوقي والمرحوم Mistan والمرحوم
wal marhumah Mak Benah, wal marhumah Mbok Bernah, wal marhumah Marhamah, wal marhumah Sa'diyah, wal marhum Subairi, wal marhum Bida, wal marhumah Warah, wal marhumah Wati, wal marhum Kurdi bin Haji Muhlis, wal marhum Baning War, wal marhum Punasan, wal marhum Haji Suha, wal marhum Haji Sarimin, wal marhum Seluki, wal marhum Busar, wal marhum Nisa, wal marhum Niwar, wal marhum Musji, wal marhum Basihab, wal marhum Bu itu wal marhum Matura, wal marhum Mahnima, wal marhum Muhammad Syafi'i, wal marhum Maisa, wal marhum Lias, wal marhum Lias. Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Da stajana para kiai, para asatid, cakancah peserta anggota LBM MWJNU Kecamatan Galis, wabil khusus Rais Am Kiai Haji Iwan Sofwan, Kiai Haji Abdul Wadud, sesangat batan kaula amul jaaki tor anggakungaki, Bapak Sohibul Hajah Kika Dinto, Bapak Muhammad Timbang, sareng Al Ustad Muhammad Rosimsan MH, dan sedaja keluarga besaripun sesangat batan kaula juga amul jaaki, wabil ikhtisar batan kaula selaku wakil dari panitia atau kestrukturan pengurus LBM Lembaga Bahthul Masail MWJNU Galis. Sebiasana Kak Dinto senyambut ke Haji Iwan Sofwan, namung sarang MC nih Kak pas lagi kakula ngelenon cangkolan gitu Kiai. Engki sepertama batan kaula maturaki matur sekelangkung ndak sedajana tantretan cakanca anggota sampun hadir neng Kak Dinto tempat dalam rangka meramaikan juga memeriahkan acara rutinitas keistiqomahan batan kaula sareng batan-batan sedaja sabulan sekalian bertepatan dengan Jumat keempat atau Jumat terakhir. Juga batan kaulah tak kalep maturakin matur sekelangkong da Sohibul Hajah, keluarga besar dari Bapak Muhammad Timbang dan sedaja keluarga besaripun sampun sedih menerima kehadiran kita dalam rangka menyiapkan fasilitas secek sampurna Kak Dinto. Muga manter ajunan sedaja keparingan bebalisan selangkong saya mungku Gusti Allah Ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pun batan kaulah menyampaikan keluh kesah dari sebagai pesuruh atau ketua LBM mewakili sekaligus pengurus Lembaga Bahthul Masail MWJNU Kecamatan Galis. Tidak boleh namung tujuan badan LBM Kak Dinto sepertama ngiring papakona para guru sesepuh Nahdlatul Ulama karena LBM Kak Dinto aropaakin agenda kelembagaan sebedah di naungan MWJNU Kecamatan Galis. Maka dari Kak Dinto batan kaula cek ngarep dak cakancah dari mangken kantos dak bingkengepon mangken termasuk salah satu perkumpulan atau perjumpaan kesekian kali yang memecahkan rekor. Semua banyak Kinto saya hadir. Muga manter pertemuan yang akan datang bisa bertambah dan bisa istiqomah tak kurang boleh engki, karena batan kaula menangkap dari aspirasi masyarakat khususnya tempat-tempat yang pernah kita singgahi untuk menjalankan rutinitas LBM Kak Dinto. Sebagian kanca Kak Dinto kong langkong orang seponah kadang semua ngarep banyak orang, ternyata serabung ki kadang paling banyak 15 iki dupolo iki cukup lebih daripada Gus Mureng. Lah nikah merupakan apa kisah perlu kita perhatikan karena araban dari Sohibul Hajah Kinto Ramih ternyata sehadir kadang sakoni. Nah, jadi dan ini kada cakancah khususnya dan kula pribadi ngiring parampungakin dek bingkengipun kegiatan LBM serutinan Jumat terakhir saben bulan Kak Dinto. Engki nomor 2 juga Kak Dinto araban dari pengurus LBM NU karena LBM NU Kinto ampun berjalan korang langkong
tahun pak tahun thank you ngereng dak sedajana anggota LBM NU Kecamatan Galis Kak Dinto pakong pekakin dalam segala hal kong langkong seumpama aktif di bidang media khusus menyikapin neng pertanyaan-pertanyaan sebadah grup WA Kak Dinto karena betul kaulah ngolatin ki menabi bada pertanyaan kadang ki itu saja saya jawab ya walau sarang kulis aktif banyak online 11 orang atau 5 orang tapi saya jawab ki lagusmu ki Iwan Sufwan dek kadang menabi bada pertanyaan neng media saya aropa akih grup WhatsApp Kak Dinto tapi juga nih kearban dari badan kaulah pribadi mewakili segenap pengurus anggota LBM MWJNU Kecamatan Galis. Sepeleng akhir Kak Dinto badan kaulah nyon saporah wabil khusus dak sedaja keluarga besar Bapak Muhammad Timbang menabi pada kacangkolangan debu tingkah laku atau kebiasaan dari badan kaulah cakancah karena Kak Dinto ingki sedaja nah ki berjiwa muda teka moderator ampun sepo cuman jiwa nak muda jadi menabi pada dedebuan atau gajak sekorang saya kabingking Kak Dinto batan kaula nyon pangaporah saagung-agungipun pangaporah de Sohibul Haja karena cukup dari batan kaula pribadi korang berlebih nyon pangaporah wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha salatun bimudafa'ati hadasin. Wa kuriha lan den makruhake salatun opo ngelakoni salat bimudafa'ati hadasin kalawan sebab ngempet hadas. Kabaulin contohnya koyok nguyuh wa ghaitin lan ngising warihin lan angin. Lil khabari krono anani hadis alati kang bakal teko opo khabar. Wali annaha lan korono sa'atuh ni mudafa'ah tuhillu iku ngerusak apa mudafa'ah bil khusyu'i kalawan kehusuan. Dimakruhkan bagi musolli yaitu sholat dengan menahan adanya hadas seperti kencing, buang air besar dan juga keluarnya angin karena kemakruhan ini nanti dijelaskan oleh hadis yang akan datang dan juga menahan hadas itu menyebabkan kurangnya dalam kehusuan. Bal qala balik dawuh jam'un sapa golongan ulama in dhahaba lamun ilang biha in dhahaba lamun ilang apa khusyuk biha kalawan mudafa'ah batalat moko batal apa salat. Bahkan sebagian golongan ulama berkata apabila kehusyuan seorang musolli itu hilang karena sebab menahan hadas maka salatnya bisa batal. Wa yusannu lan den sunnatake lahu kadui musolli tafrihu nafsihi opo ngosongake awai musolli qabla sholati dalam sak during salat wa in fatat sanajan pot al jamaatu opo jamaah. Dan disunnahkan bagi musolli yaitu mengosongkan sesuatu yang berada di dalam dirinya sendiri sebelum melaksanakan salat walaupun itu bisa menjadikan potnya melaksanakan jamaah. Walaisa lan ora ono lahu iku kadui musolli al khuruju apa metu minal fardhi saking salat fardu in idza taraat ing dalem nalikani anyar teko apa mudafa'ah lahu kadui musolli fihi ing dalem fardhi wala ta'khiruhu lan ora kenu ngahirake fardu idza daqa nalikani rupak waktuhu apa waktuni fardu. Dan juga tidak diperbolehkan bagi musolli yaitu membatalkan atau keluar dari sholat fardu apabila menahannya hadas itu baru datang ketika melaksanakan sholat, dan juga tidak boleh mengakhirkan apabila waktunya sholat fardu itu sempit. Wal ibratu utawi kang den wilang-wilang fi karahati dzalika ing dalem makruhi mengkuru-mengkuru mudafa'ah biwujudiha kalawan anani mudafa'ah inda tahrumi iku ing dalem nalikani takbiratul ihram. Adapun yang dianggap di dalam kemakruhan menahan hadas tadi ketika keberadaannya itu pada waktu musolli itu takbiratul ihram. Wa yang bagi lan sayuju ayul haqqa apa yang to den pada age bihi kalawan wujuduha inda tahrum ma apa perkara law aradat lamun teko apa ikila mudafa'ah lahu kadui musolli qabla tahrum ing dalam sa'duni takbiratul ihram fazalat muko ilang apa mudafa'ah wa alimalan weruh sapa musolli
min adatihi saking kebiasaan ni musalli anha sa'tuhu ni mudafa'ah ta'udu iku bakal bali ilaihi apa mudafa'ah ilaihi maring musalli fi sholati ing dalam solat. Begitu juga disamakan dengan sebab kemakruhan di atas, yaitu apabila datangnya menahan hadas itu sebelum takbiratul ihram, kemudian hilang, tetapi musalli itu tahu bahwa kebiasaannya tersebut akan kembali lagi ketika waktu sholat. Wa tukrahu lan den makruhake apa salat bi hadrati tu'amin kalawan hadiri panganan au syarabin utawa umbinan yastaqu hale kepengin atau yastaqu hale bronto sapa musalli ilahi maring ikilah ma. Dan juga dimakruhkan salat ketika berada di hadapan makanan atau minuman yang mana musalli itu ada keinginan terhadap makanan tersebut. Di khabari muslimin karena krono anane hadis Imam Muslim la salata ay kamilata ora ono salat kang sempurna iku maujud bi hadrati ta'amin kalawan hadiri panganan wala salata wa huwa hale utai musalli yudafi'uhu al-ahbasani ayil baul wal ghaid. Wa kurihalan dan makruhake salatun apa salat fi tariqi bunyanin ing dalem dalani bangunan la bariyatin ora nang alasan wa maudhi maksin lan den makruhake nang panggonan tempat bayar pajak. Dan juga dimakruhkan salat ketika dimakruhkan sholat di jalannya bangunan, tidak di tempat gurun pasir, itu tidak dimakruhkan. Dan juga dimakruhkan sholat di tempat pengambilannya pajak, itu dimakruhkan. Wa bi makbaratin lan den makruhake sholat nang makbaroh ilam yatahaqqaq lamun ora ada di nyoto. Apa kana? Ilam yatahaqqaq lamun ora nyoto nafsuha opo nguru imakbaro. Napa jak ngeduk ya. Nafsuha opo ngeduk makbaro. Dan juga dimakruhkan sholat di makbaro apabila makbaronya itu tidak nyata digali lagi. Sawaun iku padha uga sholat utawi yen to sholat sapa musalli ilal qabri maring kuburan am alaihi utawa ngatasi kuburan am bijanibi utawa kalawan pinggirani kuburan. Baik seorang musalli itu sholatnya itu melurusi kuburan atau sholatnya di atas kuburan atau sholatnya itu di pinggirnya kuburan. Kama aku ya perkona sokang jelasake sapa Imam Syafi'i ing dalam fil ummi ing dalam kitab seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab umnya. Wa tahrumu as-salatu lan haram as-salatu apa sali kubri nabiyyin maring kuburan nabi au nahwi waliyin utawa umpamani wali tabarrukan krana ngalap barokah au idhaman utawa krana ngagungake. Dan juga haram melaksanakan sholat di kuburannya para nabi dan juga kuburannya para wali, tujuannya karena mengharap keberkahan dan juga karena mengagungkannya. Itu hukumnya haram. Wa bahasalan bahas Az-Zainul Iraqi sapa Imam Az-Zain Al-Iraqi ada makrati salat ing ora ana makruh salat fi masjidin ing dalam masjid toro akan anyar teko dafnun nasi apa mendem menungso haulau ing dalam sekitar masjid. Wa fi ardin mangsubatin lan den haramake salat ing dalam bumi kang digosok. Juga itu diharamkan salat di bumi yang digosok. Wa tasihu ponki. Wa tasihu bila sawabin kama fi saubin maksubin ila anqal wallahu alam bisawab. Hamdan wa syukrunillah, salatu wa tasliman rasulillah, amma ba'du. Langsung saja sebagai moderator kami pada siang hari ini ingin fasilitasi pada musyawirin ngiring manabi berdasai muskil di antara ampun sebecekak dintoh. Mungkin saya langsung mu'rad atau pemahaman saus manabi terkait kalabat lafdiyah karena waktunya nikah abad nipet mungkinlah pada uning setuju tidak nikah. Jadi mungkin karena ini nikah bercanda titik, cuman nikah kayaknya pembahasan nikah mungkin nikah banyak sirawan. Jadi mungkin dibahas dengan inten katinapah untuk pembahasannya supaya nanti nikah bisa menghasilkan minimal 2 atau 3 aja sampai situ karena kayaknya banyak yang perlu dibahas. Kira yang kulo buka untuk pertanyaan yang pertama dari Bada Musyawirin terkait dengan murad atau yang lainnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin perlu pemahaman yang lebih tahqiq mungkin dalam lafaz wa bi makbaratin illam yatahaqqaq nafsuha sawaun asalla ilal qabri am alai am bijanibihi. Kemudian wa tahrumus sholatu li qabrin nabi au nahwi waliyin tabarrukan yang saya tanyakan. Yang pertama justru pemahamannya, yang jelas pemahamannya. Kemudian
wabimakbarotin ini ilat kemakruhannya apakah sama dengan yang di bawah? Kalau yang di bawah kan tabarrukan itu bahkan haram. Ini yang di atas ilat kemakruhannya apa? Kemudian yang di bawah, yang di likobrin nabi atau wali ini, yang dimaksud tabarrukan atau ikdoman itu motifnya seperti apa sehingga nanti bisa menjadikan hukum haram? Mungkin itu. Terima kasih. Wala sampean mundur situng sa Ustaz ki. Mundur situng sa Ustaz nika dimin iki. Karena ini layelar sareng Gusmo legele nika sebab nika tinggal sampean ngalah atas saus. Saya beban kan sampean ngelar legele. Monggo ngiring ini ada pertanyaan terkait dengan pembacaan dengan lafaz mulai dari wabi makmarotin ila angkol tabarrukan au i'dhaman. Ini saya bahas kelak sesuai dengan penjelasan bahwa makruh hukumnya solat di kuburan ilam tahakkuk ila akhirih nikah keterangannya. Kemudian sebab nikah ketika bermaksud tabarrukan wa idhaman itu malah diharamkan. Pertanyaannya, ilat dari yang atas itu sebabnya apa sehingga tidak sampai diharamkan? Kemudian di bawah juga itu penyebabnya apa juga sehingga bisa diharamkan? Mungkin bisa diperjelas dari para musawirin atau nanti dari Qori bisa berjelas lagi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa bimakbaratin illam yatahaqqaq nafsuha sawa'un shalla ilal qabri am alaihi am bijanibihi. Menurut saya ya, secara garis besar dalam ibarat ini bahwa dimakruhkan ya salat di makbarah ya. Salat di makbarah ketika makbarahnya itu tidak jelas-jelas di nafsu ya. Artinya makbarah ni kalau toman ikaleh ya. Bungkar dia ni. Dak kimah karena manabi lihat di dalam musalli itu kok makruh karena posisinya itu salatnya muhadzah lin najis, artinya bisa itu melurusi barang najis ya. Soalnya ketika orang itu mati di dalam kuburan itu kan otomatis sudah hancur, kemudian jadi barang badang barang kotor kan. Nah, makan ketika di nafsu ya otomatis kan dibedakan. Kalau di nafsu nanti tanahnya kan bercampur dengan anggota-anggotanya mayit ya. Kalau sampai nafsu kan hukumnya haram. Tapi kalau tidak sampai di nafsu maka itu hukumnya makruh aja. Karena musolli itu salatnya itu muhadzah, artinya muhadzah itu alorosin de barang-barang najis. Ya kalau di sini memang wa illatul karaha muhadzatuhu lin najasah seperti itu. Ya mungkin nanti ini bisa dipahami bersama-sama ya. Nah, seperti itu. Maksudnya muhadzah itu kalau pemahaman saya itu karena itu melurusin terhadap barang najis seperti itu. Nah, kemudian makbaroh di sini memang di sini ada yang mustasnayat ya. Tidak semuanya makbaroh kalau bahasa makbarohnya. Artinya di sini kan dikecualikan makbaroh seperti makbaroh para nabi dan juga para aulia ya. Para syuhada di sini kan. Nah. Kemudian wa tahrumus sholatu li qabri nabiyyin aw nahwa waliyin. Di sini haram sholat di kuburannya para nabi atau kuburannya para wali. Motifnya apa? Tujuannya karena nyari barokah. Mungkin keberkahannya para wali dan para nabi atau mengagungkan. Karena yang namanya sholat itu adalah karena Allah, bukan karena nyari barokah. Kalau nyari barokah baca manakiban. Seperti iya, itu kan dapat barokah. Terima kasih kami sampaikan dari penjelasan Qori tadi. Saya kira sudah bisa dipaham. Jadi intinya bahwa kenapa itu dimakruhkan, hanya hukumnya makruh kalau tidak pernah digali atau tidak pernah dibongkar, karena menurut Qori tadi itu melurusi pada barang yang najis. Mungkin dianu dimin. Melurusi barang yang najis. Kalau sudah dibongkar tentu saja karena tanah tersebut berjemur dengan sisa-sisa bangkai atau yang itulah, makanya hukumnya haram. Karena tidak pernah dibongkar,
alasan kemakruhannya karena melurusi barang yang najis katanya itu. Yang kedua, yang i'dhaman dan tabarukan itu diharamkan karena katanya gini, kalau mencari barokah langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Monggo beri tambahan selain Timin sebelum ke Sail. Saya tambah lagi dua jawaban. Setelah itu saya kembalikan ke Sail. Sedikit menambahi dari apa yang disampaikan Kori, bahwa sholat bi makbaratin itu tidak mesti itu dihukumi makruh. Jadi sebagaimana yang dikatakan di dalam beberapa referensi itu, al hukmu yaduru ma'ailatihi wujudan wa adaman. Kalau dibaca di dalam i'anah apa yang disampaikan Syekh Satu At-Timyati kan begini, wa illatul karohati muhadzatuhu lin najasah falawin tafat al muhadatu intafat al karohah. Jadi kemakruhan sholat fi makbaratin itu jika sampai tergambar ada muhadah lin najasah, itu yang pertama. Sehingga kalaupun sholat di area kuburan tapi tidak sampai tergambar muhadah bin najasah, itu tidak makruh. Kemudian yang kedua yang dilanjutkan oleh beliau bahwa ada beberapa pengecualian, salah satunya adalah sholat bi makbaratil anbiya wasyuhada. Mengapa disebutkan oleh beliau li'annahum ahyaun fi kuburihim falaisa yahsulu li badanihim sadidun wala syai'un minan najasati abadan. Karena alasannya muhadah lin najasah, maka dikecualikan beberapa kuburan seperti kuburul anbiya wasyuhada. Mengapa? Karena kata ulama jasad mereka itu tetap dianggap hidup sehingga tidak akan hasil yang namanya sodid, nanah atau najis-najis yang lain. Sehingga tergambar muhadah lin najasah itu tidak tergambar di dalam permasalahan sekarang. Yang kedua, di redaksi berikutnya wa tahrumu as-sholatu li qabri nabiyyin. Nah ini memang sudah diwanti-wanti, memang pembahasan ini berbeda dengan pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya murni sholat bil makbaroh, dan itu tujuannya tidak ada tujuan yang lain. Sedangkan yang kedua, yang kemudian menjadi corak yang mencolok itu bikosdinnya. Ada qasdut tabarruk atau qasdut ta'zim lil makbaroh, itu sehingga diharamkan. Begitu. Kalau tadi Gusmu menanyakan alasannya apakah karena hanya muhadas alin najasah, kalau dibaca di dalam beberapa referensi seperti contoh misalnya di keterusan dalam Syekh Satu At-Timyati, fa in tahaqqaqa nafsuha lam tasihha as-salatu aslan illam yufrash 'alaiha tahirun kasajadatin wa illa sahhat ma'al karoha hina idin min jihataini. Yang pertama muhadzatun najasati, yang kedua wal wuqufu 'alal qabri. Jadi dari kelanjutan bahasa illam yatahaqqaq nafsuha itu, bagaimana ketika sudah tahakkuk di nafsu, pernah digali misalnya, maka sholatnya kata beliau dikatakan tidak sah kecuali diamparkan sesuatu yang suci seperti contoh sajadah. Kalau sudah diampar sajadahnya, sholatnya dihukumi sah ma'al karohah. Karohahnya dari apa? Ada dua aspek. Yang pertama muhadzah lin najasah, yang kedua wukufu alal qabri. Sebagaimana di dalam hadis yang disampaikan di dalam Tuhfatul Muhtaj itu, salah satu hadisnya adalah la tattakhidhu al kubur masajid, dan yang lain la tajlisu alal kuburi wa la tusallu ilaiha. Nah ini yang menjadi dasar kemakruhan sholat bil makbaroh jika tidak ada tujuan qasdut ta'zim wal tabarruk. Kalau ada qasdut takdim dan tabarruk, yang asalnya sholat di makbaroh hukumnya makruh menjadi haram dari sisi niatnya. Mungkin itu yang dapat kami simpulkan. Tambahkan selebihnya mohon kepada yang lain. Dari yang boleh gitu. Terima kasih. Monggo yang lain sebelum saya simpulkan dan saya geserkan ke Sail. Dari yang boleh, tapi karena itu ngomong tempat manis banyak juga. Mungkin dalam prakteknya bahas saya muhadah bagaimana? Bahas yang haram itu tadi itu, yang ada sirik-siriknya ya. Santai dulu, jangan. Kalau tidak teman saya simpulkan bahwa tadi kesimpulannya muhadah tadi itu kalau memang dirawankan tadi muhadah ada najis yang ada di kuburan tersebut. Kenapa? Kalau misalkan memang muhadahnya nanti tadi yang dibahas kan ada di dalam, kayaknya di keterangan yang kedua muhadah najasa itu memang betul-betul ada najis yang nampak di kuburan tersebut, sehingga kalau itu kuburannya bukan kuburannya orang Nabi wasyuhada, maka ini dimakruhkan. Tapi kalau sudah jelas pernah digali, maka itu hukumnya diharapkan, kecuali nanti ada sesuatu yang melapisi seperti sajadah di atasnya, sehingga itu hukumnya bisa makruh karena saya itu muhadah dengan najasanya. Yang kedua makruhnya juga karena wukufnya di kuburan. Kalau yang tabarruk sama i'dhaman ini menurut musawir yang kedua tadi itu hukumnya jelas haram karena ada qasdun untuk lili i'dham dan tabarrukan. Walaupun itu di kuburannya syuhada dan juga kuburannya para anbiya, apalagi kuburannya orang yang lain. Mungkin itu sedikit kesimpulannya. Bagaimana Sahil? Ke yang lain, mungkin nanti dari yang lain bisa menanggapi atau menambah. Cuma dari jawaban kedua mujawib, saya rasa
Untuk yang pertama, yang yatahaqqaq nafsu, ini ketika alasannya adalah muhadatsun najas, berarti kan tidak harus nafsu. Artinya tahaqqaq itu berarti bukan tahaqqaq nafsu yang dikehendaki, tetapi di dalam itu sudah hancur, kan begitu. Artinya sudah tidak ada jenazahnya, sudah tinggal sisa. Yang saya tanyakan, mungkin yang perlu diperjelas, apakah untuk bisa tahakkuk ini bisa dengan zaman? Contoh misalnya kuburan ini sudah berumur 100 tahun atau 7 tahun misalnya, apakah bisa? Kuburan yang lama yang di dalam kemungkinan sudah hancur sehingga tulang-tulangnya sudah menjadi tanah, itu apakah bisa? Artinya tidak dimakruhkan. Dan apakah itu bisa ada tanda-tanda dari zaman, tahun misalnya? Nah, sehingga ketika sholat di situ maka tidak dimakruhkan. Karena kan sulit kalau misalnya harus, bahkan bisa dikatakan tidak ada kuburan digali semua kan, kalau di Madura ini maksud saya. Kemudian untuk yang kedua, yang tabarrukan itu saya rasa perlu diperjelas dalam rangka kemakruhan istilah di kuburan itu, apakah muhadah yang haram tabarruknya itu, ataukah bijanibi seperti yang di atasnya itu juga masuk, sehingga setiap area di situ yang di situ ada walinya atau nabinya bisa juga haram ketika tujuannya sholat di situ tabarrukan. Contoh kita ke Martajasa, kita dari sini sengaja tidak sholat isya misalnya, mau sholat di Tajasa, tapi tidak muhadah, bukan pas lurus di kuburan Syekhuna Khalil misalnya. Intinya dia di masjidnya, cuma tujuannya tabarrukan misalnya. Apakah itu juga masuk haram ataukah harus muhadah? Itu mungkin butuh kejelasan. Kalau saya pribadi memang tidak ada referensinya ini. Murni bertanya ini. Terima kasih. Bertanya dengan nada yang sangat halus. Mungkin langsung gini saja, kita langsung ke waqi'iyahnya saja. Contoh ini ya, contoh di Martajasa itu sudah ada masjid, di belakangnya ada kuburan, ya kan? Praktek nyatanya seperti itu. Mungkin gelun. Kriteria yang tadi muhadabin najasa tersebut, karena memang ketika Gus Mun tadi yang sangkal itu, kalau itu najasa itu kan ada di dalam najasahnya. Apakah termasuk najasa ketika di luarnya? Kan sudah gak kelihatan, kecuali di dalam tadi itu sudah lain pembahasan. Ini kuburannya tidak pernah digali, tidak pernah dikeluarkan, sudah lama. Dan sudah mungkin kalau yang sudah hancur ya hancurlah di dalam tersebut. Nah, yang mau ditahqiq dengan tatrub tadi, apakah kuburan yang seperti itu apakah sudah bisa dihilangkan kemakruhannya? Karena kalau melihat dari zamannya dikuburkan, ini sudah jelas di dalam sudah hancur, mungkin bukan hanya dagingnya tapi tulang-tulangnya mungkin sudah hancur. Nah, ketika ada kuburan seperti tersebut atau yang seperti Tajasa itu, ini apakah sudah menghilangkan bentuk kemakruhan muhadahnya tadi? Karena yang dibilang muhadah najasa itu kan yang jelas najisnya harus nampak tersebut. Kalau agak ada najisnya kan mungkin gak bisa gak bisa dijadikan dalil muhadabin najisah tersebut. Kalau memang di kuburan tersebut memang sudah tidak nampak. Dan saya kira praktek paling tepat misalkan di Tajasa itu, kira-kira seperti apa? Ini yang pertama ya. Untuk yang idoman dan ininya mungkin selanjutnya lah, itu dulu. Ketika di kuburan orang awam, orang yang biasa mungkin, bukan aulia syuhada. Kalau syuhada aulia itu kan seperti disampaikan tadi, mereka ahyaun, dalam kubur masih hidup sehingga kemungkinan tubuhnya tidak hancur, maka tubuhnya mungkin masih utuh. Sekarang ketika di kuburan tersebut mungkin kuburan orang awam atau kuburan yang bukan syuhada atau yang hancur jasadnya, ketika sudah bertahun-tahun kemungkinan kan sudah tidak ada lagi dalam tersebut. Apakah muhadah ini bisa dihilangkan kemakruhannya dengan hal tersebut atau seperti apa? Monggo. Ya, terima kasih. Mohon waktunya pimpinan. Mungkin sanikah diletak kemakruhan dan kubur nikah kan menghadap ke kuburan nikah, hukum awalnya adalah makruh. Manabi pada takdiman atau pada tabarukan nikah haram lagi. Di manabi saya bahas dengan Martajasa. Bisa menurut badan kau lagi tak masuk ngadep dek kuburan.
soalnya kisah lampauan beda penghalang tangki Gus engki tak beda penghalang tapi saya maksud nengin tok ni kan muhadir ni kan ngadep dak kuburan sedangkan neng kejadian mata jasa kisah biasa nabi tokangan kisah selambu kisah lain tutup berarti ngadep dak selambu berarti ngadep dak makbaroh kisah nikah hilang engki Bismillahirrahmanirrahim gimana Gus wa qawluhu li qabri nabiyyin ay mustaqbilan fiha di menghadap terhadap kuburan itu adalah hukumnya makruh mungkin senikah Eki Masih masalah campur mon bertutup yang hadir ini mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Tuhfah, wal makbaratu ay wa tukrahu as-salatu fil makbarati at-tahirati li ghairil anbiya'i sallallahu alaihi wasallam bi allam yatahaqqaq nafsuha aw tahaqqaqa wa furisha 'alaiha hailun. Kemudian ila anqal wa illatuhu muhadzatuhu lin najasati sawa'un ma tahtahu aw amamahu aw bijanibihi nassa 'alaihi fil wa min thamma lam taftarik al karahatu bainal mambusati bihailin wa ghairiha wala bainal makbarati al qadimati wal jadidati bi andufina fiha awwalu mayyitin bal law dufina mayyitun bi masjidin kana kadzalik wa tantafi al karahatu haitsu la muhadzata wa in kana fiha li bu'dil mauta anhu urfan amma makbaratul anbiya'i fala tukrahu as-salatu fiha li annahum ahya'un ila akhirih kama fi i'ana. Artinya di dalam pembahasan muhadzah itu tidak harus kemudian sholat di atasnya makbarah. Termasuk mungkin seandainya di martajasah dan itu bukan kuburil aulia wa syuhada makruh jika sampai melurusi kepada kuburan tersebut. Bahasa melurusi sebut di Tuhfah disebutkan sawaun kana tahtahu au amamahu. Yang penting ada bentuk kelurusan kepada najasah, itu hukumnya makruh dan tidak dibedakan hukum makruh ini bainal mambusah bihailin wa ghairiha. Juga tidak dimakruhkan antara makbaroh yang sudah lama seperti yang disampaikan Ustaz Ra'ub barusan, karena meskipun mungkin najisnya atau bejasadnya itu sudah hancur, tetap di sana dikatakan ada najasahnya. Karena namanya jasad itu ya menjadi bangkai dan hancur itu pasti bercampur dengan tanah yang ada di dalamnya. Nah, sehingga hukumnya tetap dihukumi baqaun najasah fil qabri. Kalau sampai ada muhadzah, lah itu hukumnya makruh. Hukum makruh ini kapan hilang? Ketika tidak ada muhadzah di sana. Nah, kalau pembahasannya spesifik misalnya di martajasah, maka ya wallahu a'lam, tapi kita akan husnudzon di sana insyaallah makamnya aulia semua, sehingga tidak ada hukum makruh. Oh, yang di baratnya selagi ada bentuk muhadzah, sadi bentuk muhadzah itu hukumnya makruh walaupun ada hail dan tidaknya, baina hailin wa ghairiha kama qala Tuhfah. Seperti contoh tadi di Anah ada bahasa sholat di atas kuburan yang itu tahakkuk di nafsu, sudah pernah digali. Nah, ternyata yufrasu 'alaiha sajadatun, diamparkan sajadah, itu hukumnya makruh, tetap makruh. Begitu, karena ilatnya ya muhadzah seperti itu. Sedikit. Berarti yang perlu diperjelas batasan muhadzah ini kayak apa? Atau satir tadi? Sebenarnya masjid Madura kan biasa niadan berkuburan. Iya, berada tembok. Berada tembok, makan. Praktek muhadzah atau apa? Penjelasan muhadzah ini perjelas. Apa warla yang atas kuburan? Apa yang kira kan kilo ada kejelasan. Iya, semisal masjid ini kan ibadah tema kan berkuburan biasa. Apa hukum jelo lo masuk kan ini? Oke, terima kasih. Kalau dari jawaban yang terakhir ini kayaknya sudah agak jelas dan terang benderang. Cuman seperti kata Gusmu, kita itu pingin yang bisa dan boleh, atau bahkan tidak makruh. Kalau tadi itu sudah jelas bahwa itu yang lama, yang baru, hail atau tidak ada hail, ketika itu di depannya ada makbaroh, baik di samping, lurus samping, atau tengah, atau bahkan di bawahnya, seperti Agus tadi sangkalkan, atau itu sudah di bawah, itu tetap muhadzah najisnya terkena karena ada najis yang di dalam. Sehingga itu tetap makruh hukumnya ketika seperti itu. Hail atau tidak ada hail, sudah yang lama atau yang baru, kalau keterangan yang terakhir tadi ini tetap makruh karena tetap muhadzah lin najasah itu. Mungkin ada tambahan yang memperbolehkan, silahkan. Ya, sebenarnya bukan memperbolehkan apa itu.
seperti yang dikatakan Ustadz Ishak itu rata-rata masjidnya orang Madura ada kuburannya di baratnya. Bareng-langker pun juga gitu, kadang di Bareng-langker ada gitu. Di sini ada itu. Nah, tadi apa tadi di Masjid Telaga ada kubur di baratnya. Masjid sampean lagi, Masjid Gule juga, Masjid Galis, dan di Galis ada di dalam di legend itu satu. Lah. Beneran keren ya orang. Oke. Yang tadi makruh itu. Nah. Kalau sudah terhalang tembok itu kan tadi libudil mauta anhu itu. Kalau sudah jauh itu tidak makruh. Anggaplah kalau yang sudah terhalang tembok itu sudah tidak makruh karena bukti secara urfan katanya Ustaz Syahrul. Kalau hail tadi itu hail lama. Tadi itu ada hail yang nubisat, yang kuburan dibongkar tapi diampari sajadah. Itu kan sah sholatnya tapi tetap makruh. Padahal ada hail itu kan. Nah, itu sholatnya sah karena ada lama yang suci tapi hukumnya makruh karena loros dengan najis. Tantafil karoha, apa kemakruhan itu hilang kalau jauh begitu. Gak ada kemakruhan hilang kalau ada hail, gak ada. Keterangan dari sampean tadi kan kalau ada hail selambu. Kalau ada selambu katanya kan. Tapi gak ada ya, gak dibaca. Jadi beliau juga gak ada. Yang hail tadi itu masalah sahnya sholat kalau hail itu aja. Nah kalau tantafil karoha bil budi ada itu juga di tufah tadi. Wa tantafil karohatu indantifa'il muhadati wa in kana fiha libudil mauta anhu. Yang tidak makruh itu kalau tidak lurus. Misalkan di sini kan musholla langker, terus kuburnya agak ke kanan atau ke kiri, jadi tidak lurus. Kalau ngelurusi ya tadi itu makruh. Tapi yang makruh itu di atasnya atau di depannya atau di sampingnya kan begitu yang gila itu yang di Fathul Mu'in. Di atas, di samping atau lurus di depannya. Tapi kalau bukti, kalau jauh, ini hilang kemakruhan. Tantafil karohatu indantifa'il muhadati wa in kana fiha li bukti. Lah bukti ini jauh, lalu ini tadi berbisik. Jauhnya itu sebatas mana? Nah itu, jauhnya sebatas mana? Orfan katanya, orfan. Kita kembalikan pada huruf gitu. Nah, begitu katanya Ustaz Syahrul. Hampir semua masjid dan langkir ada kuburnya di baratnya. Terima kasih. Sementara untuk jawaban yang ada ini kayaknya masih belum menemukan yang valid atau yang bisa kita pakai, kecuali mungkin ada dua itu tadi itu opsi. Yang pertama kita anggaplah kuburannya itu jauh, atau yang kedua kata teman sini itu anggaplah kuburannya aulia sehingga tidak makruh. Terlalu lama karena membahas yang tabarukan itu. Ya masih belum. Monggo tatrop untuk yang satu itu untuk kemakruhannya yang di kuburan itu gimana? Biasanya kan gini loh, ketika ada tembok itu kan menjadi pemisah. Artinya antara wilayah pekuburan dengan wilayah rumah atau wilayah musola, ketika ada tembok, apakah kemudian itu tidak memisahkan diri antara itu di kuburan dengan yang bukan kuburan kan gitu? Mungkin kan gitu. Jadi adanya tembok masjid semisal di baratnya ada kuburan, itu kan memisah antara mana kuburan dengan masjid. Kebanyakan seperti itu. Atau kalau tanah biasa biasanya ada kuburan kemudian dipisah biar tidak ada efek negatif untuk rumah. Apakah kemudian itu masuk kategori budu atau satir, kalau memang satir yang kuat sekiranya bisa memisah antara itu makbaroh dengan ghairu makbaroh? Iya. Kalau jalan jiwanya mana? Beri makbaroh. Berarti sudah bukan di makbaroh dia sudah. Kan makbaroh. Pahami muhaddah kita pahami. Kan makbaroh sama Yang tadi sudah jelas, muhaddah itu bisa di depannya atau di sampingnya atau di bawahnya. Kan jelas kan? Muhaddahnya itu. Di bawahnya artinya masih dalam kubur lah. Tapi itu kita ada di sampingnya itu atau di depannya atau di bawahnya itu. Itu tetap muhaddah. Yang jelas kalau kuburannya di belakangnya langgar, ya jelas cek ngadep. Nah, makanya mungkin bisa dikarikan takbir. Kalau seandainya ada takbir bahwa satir itu atau hail itu sudah bisa menghilangkan kemakruhan, wis taslim itu kayaknya. Dan takbir yang memisah antara wilayah kuburan dengan wilayah musola itu kan memisah. Ini kan kuburan, ini musola kan. Jadi satu tempat yang berbeda dan itu sudah ada bentengnya. Intinya penghalang lah, intinya penghalang. Sanandain untuk kategori makbaroh. Kalau muhaddah saya kira itu. Coba cari takbir yang mungkin lebih tepat lagi kalau ada monggo.
Iya sebenarnya ya gimana ya, mau menanggapi secara takbir, memang tidak ada takbir ini. Cuma masalah ini kan memang waqi'iyah yang memang harus diselesaikan dengan kalau ada satir itu dianggap jauh itu dibukti ada yang ada dibuktikan enggak, bukan ini bukan dalam rangka mempertahankan asidah, bukan. Ini adalah permasalahan waqi'iyah yang memang harus diselesaikan secara tahqiq. Apakah ketika ada satir semacam bina seperti istiqbal dalam qadil hajah, ketika ada satir kan sudah hilang kemakruhannya. Nah, ketika makbaroh ini apakah sudah hilang kemakruhannya? Ini mungkin perlu dicarikan ibaratnya atau dijawab secara ibarat. Kalau Ustadz Sahrul kan hanya ziyadatinya tadi. Kalau di Ustadz Isra yang di atasnya, ketika ada makbaroh yang sudah nafsu, itu sudah ada najisnya, maka bisa sah sholatnya ketika ada satir semacam sajadah. Tapi masih makruh juga ya? Makruh. Bahasanya kan sholat fil makbaroh. Berangkat pembahasan ini, wa tukrahu as-sholatu fil makbaroh. Hukumnya makruh karena muhadzah lin najasah. Loh, kalau sekarang misalnya seperti yang disampaikan Kiai Haji Iwan Sofwan barusan, sholatnya di Masjid Martajasa. Lah, apakah ini masih dikatakan sholat fil makbaroh atau tidak? Karena begini, kalau yang ada hukum makruh ilatnya muhadzah lin najasah, itu kan soreh bahasanya as-sholatu fil makbaroh. Sholat di kuburan. Loh, kalau sekarang pembahasannya masjid cuman di belakangnya ada kuburan, atau di Langker di baratnya ada kuburan. Pertanyaannya, apakah itu dianggap sholat fil makbaroh atau sholat fil masjid alladzi wara'ahu makbaroh, atau sholat fil musolla yang wara'ahu makbaroh? Menurut saya itu tidak perlu, maksudnya versi saya ya, karena memang ini dua konteks yang berbeda, sehingga tidak perlu mungkin mencari apakah sudah terhalang tembok dan tidaknya, karena memang sudah beda mahal di sini, beda makan. Jadi meskipun ada bahasa muhadzah lin najasa atau muhadzah lil makbaroh, kalau itu sholatnya bukan pas di makbarohnya, tidak bisa kita masukkan dalam pembahasan sekarang. Karena Imatul Akinah dia sholat elangker, dia sholat di masjid, cuman kebetulan di baratnya ada makbaroh. Lah, ini apakah kita katakan sholat fil makbaroh, am sholat fil masjid, am musolla? Saya rasa kalau sudah tidak sholat di makbaroh, tidak ada bahasa muhadzah lin najasa yang sampai hukumnya makruh itu. Mungkin meskipun ini tidak ada ibaratnya. Eki. Oke, tapi di sampingnya juga makruh tas. Coba sedikit tambahan, menambah kebingungan ini dari Ustadz Isra tadi kan menjelaskan tentang masalahan di mana kita sholat. Kalau kita sholat di masjid kok di belakangnya ada kuburan, maka itu tidak dikatakan yang namanya makruh karena kita dikatakan sholat di masjid kan seperti itu. Tapi begini, kan ada permasalahan itu dari furu'iyah, seumpama ada kuburan kok dibangun masjid, maka di sana istilah kemakruhan tetap berlaku. Yang pertama. Yang kedua sebaliknya, seumpama masjidnya lebih awal daripada kuburannya, fala iltifata fihi, maka tidak ada unsur kemakruhan di sana. Lah, yang kita bahas ini bukan kita sholat di musola normal, tidak. Kebanyakan, kenapa salah satu imam kok tetap memperbolehkan sholat di kuburan di kuburan para anbiya atau syuhada? Karena di sana syaddan lidaroi, khawatir untuk nantinya dijadikan yang namanya masjid. Lah, dalam permasalahan ini sareng Imam Syahibul Jamal itu disimpulkan dua hal yang menyebabkan kemakruhan bisa nanti haram. Yang pertama adalah al-muhadah. Al-muhadah ini kaitannya bukan pada kita sholat di belakangnya kuburan, bukan. Al-muhadah ini spesifik pada permasalahan kita melurusi kuburan atau tidak. Yang kedua istilahnya adalah istiqbal, menghadap. Lah, menghadap ini yang penting kita menghadap pada kuburan, ini hukumnya makruh, entah itu aulia atau orang biasa, sehingga harumah li ajli tabarruk, seperti itu. Jadi ilah dalam permasalahan yang kita bahas ini ada dua, al-muhadah lin najasah, yang kedua adalah istiqbal alal kubur. Lah, kalau al-muhadah al najasah kita sepakati bersama ketika di
dikoyiti dengan istilah libu'adin orfan, ya kalau di sini kuburan kok kita sholat di sini ya ndak makruh karena min haisul uruf sudah jauh kan seperti itu. Nah permasalahannya yang perlu kita bahas ini memang secara spesifik referensi kita tidak menemukan apakah satir baik itu selambu atau tembok masuk dalam permasalahan ini. Cuman yang kita maksud bukan sholat di musola normal. Katakanlah kalau kita ambil contoh di Maqbarah Syekhana Khalil, di sana dulu ya, kalau kita bahas bersama atau kita ingat bersama flashback ya, itu kan lebih awal daripada pujuk pasarina Syekhina. Kemudian diperlebar dan masuk di area masjid. Ketika masuk waktu sholat ini dikasih yang namanya satir. Min haisul istiqbal ini sudah masuk ranah hukum makruhnya, sudah masuk orang-orang yang sholat melurusi makbaroh tersebut. Pertanyaannya, apakah ketika ada satir berbentuk pagar sekaligus adanya selambu ini apakah menghilangkan pada makruh? Kan kalau ibaratnya kan begini, kata Syaibul Jamal, fahina idin al-karahatu li syai'in istiqbalul qabr wa muhadatun najasah wa tsani muntafin anil anbiya. Kalau kita sholat di dekat kuburan anbiya kan tidak ada makruh ya. Wal awal yaqtadi li yaqtadil hurmah bil qaid alladhi dzakarnahu, yakni li ajli tabarruk dan semacamnya. Jadi mungkin ini yang perlu kita perdalam atau diperjelas. Ada satir, entah itu tembok atau selambu, apakah masuk dalam konsep adamul istiqbal? Seperti itu. Gelenon saja. Manabi ningalen ng Masjid Nabawi, Cepon. Ko bulan ginto ilem bangunan. Jadi manabi ningalekan nikah, mungkin tak kenapa, sepenting berdesatir. Engki cukan berdekoide ide wujidal hajizu zalal mahdzuru. Apabila ditemukan penghalang maka hilanglah larangan itu. Tapi ini kan kaidah fikih. Engki berarti laras. Pola mun pas makruhaki. Jadi mungkin walaupun masjid, ketika masjid terbuka ada dindingnya. Pola nih kasih makro, mun pas makro aki katinapa masjid saya berkober ya dan agati compok gula lekar berkober. Ki gula. Eki. Eki pola satir nih kak. Masalahnya neng kuburan Masjid Nabawi itu kan kuburan api. Kuburan. Baru diperluas masuk dari ini kan dimasalahkan. Tapi kan beda satir juga, beda dinding. Makanya satir itu sejauh mana kejelasan kita? Lanjut Tokar. Ini. Kin. Nika beda. Umpama ngangkui fatwa sali Jum'ah, kenging napa punten nika? Oh, nggih, nek baca sali Jum'ah. Ali Jum'ah, benih ali Sabtu. Ali Jum'ah. Nah, ini kah? Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul qabri amamal masjid. Idza kana al-qabru amamal masjidi walakinnahu kharija jidaril masjid fala syai'a fi sholati fi hadzal masjid fa sholatu shahihah. Fala syai'a ora apa-apa. Lah nika kan amam masjid. Hukmul qabri amam masjid, idza kana al-qabru amamal masjid. Amamal masjid benian nggih saya beren. Walakinnahu kharija jidaril masjid. Fala syai'a mongko ora apa-apa. Fi sholati fi hadzal masjid fa sholatu shahihah. Fala syai'a nika la ba'sa bihi. La makruh. Ambigu gitu. La wis jatuh titik lo lenya banyak. Tahun yang nika pokok lah beda informasi dari. Oke sampai. Sampean tambahan apa penten? Pada ini Kang. Engki punten kena balik ke nampak hasil diskusi bersama karena di takbirnya itu bi makbarotin di kuburan. Kalau lain tempat yang gelaya. Terima kasih. Kami simpulkan dari beberapa jawaban karena kalau yang secara detailnya takbir hanya takbir yang fatwa yang tadi itu pun hanya tidak ada keterangan fala yakruh tapi fala syai'an keterangannya seperti itu. Tapi mungkin bisa dimasukkan la yukrohunya itu. Untuk yang lain
Untuk jawaban yang lain ini kembali ke depan lagi, mungkin pemahaman kita seperti yang disampaikan penjawab tadi, bisa jadi kita salah pemahaman di bima marutin tersebut. Kalau ketika kita bahas bahwa sholat di kuburan itu di lingkungan semua kuburan, itu jelas akan terkena dari kaidah yang makruh tadi, musola atau masjid yang dekat dengan kuburan, karena kalau muhadahnya sudah jelas pasti terkena untuk karuhnya. Tapi kalau bimak barotennya itu diartikan sebagai memang kuburan, bukan tempat yang berdekatan dengan kuburan, maka mungkin ya bisa aman-aman saja bangunan atau masjid atau musola yang berada di dekat kuburan. Karena katanya penjawab yang terakhir tadi itu bimak baroten ini berarti dia sholatnya memang di kuburan, bukan di tempat yang di sekitar kuburan yang menghadap ke kuburan, atau tempatnya itu di sekitar kuburan lah, masjid atau musola yang dekat kuburan. Jadi umarnya kembali ke awal. Mungkin ada tambahan, silakan. Coba ya. Ini kan sebenarnya kalau membahas min haisu najasahnya, ini sebenarnya ada bitin antara pembahasan bab karohatul sholat bareng saya awal membahas tentang bab najis kisah kan, bahwa makruh muhadatun najasah lah. Di sana betul bahwa muhadah itu arahnya ke uruf nih lah. Yang makruh itu kan ketika ada unsur kurbun dekat, ya itu pun apa, yu'addu kurban urfan, ya berarti walaupun secara mata ini lurus tapi kok jauh, ini kan secara aturan syariat tidak dikatakan muhaddah, ya kama qala al-Busiri, dan itu memang berbeda kan sekali. Nah, kemudian tadi itu kan gini kan, berarti tadi itu kalau kita pakai ibarat tadi dan kita iakan ibaratnya misal, ya berarti termasuk yang memutus muhaddah urfan selain satu bu'dun, yang kedua mungkin kita katakan tadi itu pemisah. Tentu beda kan pemisah tembok dengan kasus yang tadi saya masalah apa namanya, saya beda mambusah, kemudian pas beri saja di atasnya ika lama lah kira juga, artinya ika lonin kau bulan aja lah kan. Saya rasa apa yang mana tetap itu kan tentu yu'adduh kurban urfan, titik tekannya mungkin itu muhadah itu gak harus di depan kan, bisa di samping bahkan di atas kalau kita kembali ke bab najasah. Contoh atapnya mungkin dekat dan banyak najisnya itu kan, itu arahnya kan yu'adduh kurban urfan, itu kategori muhadah. Kebalikannya berarti kan ketika yu'adduh dan orfan, maka walaupun lurus gak disebut muhadah secara fikih. Tinggal tadi itu kita tambahkan mungkin, berarti kalau ada pembatas berarti juga dikatakan la yu'adduh kurban atau tidak sebut kategori muhadah. Kemudian juga ini saya rasa kalau kita baca utuh ibaratnya ada kaitan masalah satu tempat dua tempat, tetap titik tekannya itu kepada terjadi muhadah secara orfan atau tidak. Tadi kan dikatakan wa in kana fiha itu kan. Jadi walaupun misal sholat di area makboroh, ya, tapi misal area makboroh tapi tidak semua area makboroh itu ada kuburannya kan seperti itu. Lalu dia sholat di area yang jarak antara ia sholat dengan kuburan itu jauh, itu kan gak disebut muhadah secara urfan. Bisa jadi kan dua tempat disebut muhadah, satunya di masjid tapi gak ada tembok, di dekatnya ada kubur kan seperti itu. Ini kan walaupun beda tempat secara penamaan, tapi kalau secara uruf ini dikatakan muhadah, kan terjadi muhadah. Ini kan, ini bisa dibuktikan di bawahnya itu kan permasalahan yang dinukil dari Imam Al-Iraqi itu kan ketika lebih dulu dulu masjidnya daripada kuburannya. Mau dibalik, lebih dulu kuburannya daripada masjidnya, berarti kan berlaku hukum makruh kalau terjadi muhadah. Jadi kalau kita runtuh di depan sebenarnya kan titik tekannya kepada muhadah itu. Terjadi muhadah atau tidak secara uruf. Yang sore satu tadi bu'dun. Nih kalau kita pakai iya kan tadi itu termasuk ada apa? Pemisah. Nih nah, kenapa? Pola lo cucuk lancang pula ya. Sudah ya. Terima kasih. Mungkin habas dia beniking karaoke makro haram kok malah. Iya tadi itu kan saya rasa kan salah paham di awal. Mambusa itu dipahami apa dia lah.
Padahal kan mayat itu kan ketika masuk ke dalam ditimbun itu kan kemudian hancur kan. Jadi sodit nanarokom jaring matura airnya kan meresap ke semua bagian area tanah. Maka dipastikan secara kata ulama tanah itu dipastikan mutanajis dan tidak mungkin suci tanah itu. Maka ketika dinapsun berarti bagian dalamnya itu kan keluar. Oh berarti ulama ini berarti walaupun mungkin gak sampai ke atas ini najisnya ya berarti kan sini bayangkan ya, kalau dinapsun maka kan tanah di dalam itu najis dan ada di luar, berarti tanah di atas itu kan najis. Kalau gak dinapsun sebenarnya kan yang najis cuma bagian dalamnya, tapi tetap dikatakan makruh. Maka saya rasa agak perlu bahas masalah bidik kecing sebarang beda. Terima kasih, biar tidak terlalu panjang. Baik. Ya, sudah. Berarti kesimpulannya Kalau kita sepakati kembali kepada adah tentang mu'adah tadi, kalau mau kita ambil aman, ambil mu'adah yang secara urfannya bu'dun. Artinya ibaratnya seperti yang di awal yang galikan kemarin itu, ketika ada najis, kalau kita sholatnya itu menghadap ke najis tapi secara urfannya hitungannya bu'dun, maka itu tetap tidak mu'adah. Walaupun itu kecuali memang di dekat atau memang di atas najisnya tersebut, sehingga hukum-hukum masjid atau musola yang tadi itu ketika mengambil ke bu'dunnya tersebut itu sudah tidak ada kemakruhan ketika sholat tersebut. Itu ya jalur yang paling aman. Kalau pakai fatwa yang lebih detail tadi juga bisa, saya lebih lebih detail lagi seperti itu untuk yang haid tersebut. Muhadahnya juga. Saya kira seperti itu. Kita sekian. Oke, mungkin bisa dianggap cukup. Cuma kalau ibaratnya tadi itu kan saya rasa agak memaksakan ya. Oh, kalau ada siap. Soalnya saya kan googling di ibarat AI itu ada idza kana al-qabru fi makanin mun'azilun anil masjid la yusalla fihi fa salatu fil masjid alladhi yujawiruhu sahihatun wala hurmata wala karahata fiha. Dan ini kan mun salaf beda sih katanya, ini kan lepas. Mun azil ini kan berarti kan pisah antara kuburan, masjid dan lain. Ini la hurmata wala sahiha wala karahat. Itu berarti pakai yang wilayah tadi itu. Nah, jadi yang wilayah kuburan mana? Fatawi Misri. Saya kira itu, monggo di Fatihain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin.